bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai? Gimana, sudah siap belajar? Siap. Oke, adik-adik sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita telah mengupas materi tentang hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Masih ingat tak? Masih. Ada yang ingat apa? Oke, Rizka silahkan. Model yaitu model dualistik, model intergroup, model konsentris, dan model siklus. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu model dualistik? Oke, silahkan. Oke, jadi 4 model hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Satu adalah dualistik, yang kedua apa? Interlude, yang ketiga konsentris, yang keempat siklus. Oke. Hari ini adik-adik sekalian, untuk CPMK yang akan kita capai pada hari ini bisa dilihat di layar adalah tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Oke. Bisa kita lihat adik-adik sekalian, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya akan memutarkan satu video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan, sebentar kita akan diskusikan bersama. Efektif dan efisien. Menurut Peter M. Oliver, ada 4 sumber yang menjadi acuan dalam prinsip pengembangan kurikulum. Data empiris atau empirical data. Yang kedua, data hasil penelitian atau experimental data. Yang ketiga, kisah rakyat atau form kurikulum yang menyatu tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Serta yang keempat, pemahaman bersama di dalam suatu masyarakat atau common sense. Lalu apa saja prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum? Mari kita cermati paparan alur berikut. Adapun penjabaran prinsip umum dalam proses pengembangan kurikulum sebagai berikut. Pertama adalah prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, maka setidaknya kurikulum harus memperhatikan kurikulum di masa depan, yaitu dengan menggunakan wakil, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek aktivitas belajar, silakan diperhatikan bahwa untuk hari ini berbicara tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ya, dari mana saja sumbernya? Dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kita bisa lihat di atas bahwa satu diambil dari data empirik atau empirical data. Empirical data itu adalah data yang terambil, data-data yang sudah teruji harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu menjadi satu prinsip dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah experimental data. Experimental data ini adalah hasil-hasil penelitian dari akademisi, dari peneliti. Itu menjadi satu prinsip bagian dari proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah ada kisah, kedua fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Ya, saya coba jelaskan di sini ada sekalian. Jadi satu adalah relevansi. Relevansi itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Jadi ada relevansi ke dalam dan ada relevansi keluar. Relevansi ke dalam itu adalah kesatuan atau kesesuaian antara semua komponen kurikulum dari tujuan, kemudian materi, apalagi ada implementasi itu masuk strategi pembelajaran, model pembelajaran, lalu kemudian media pembelajaran, organisasi pembelajaran, semua masuk dalam wilayah implementasi. Lalu kemudian ditutup dengan evaluasi. Ini yang dimaksud dengan relevansi
internal bahwa proses pengembangan kurikulum itu harus memiliki relevan antara masing-masing komponen kurikulum dari tujuan sampai evaluasi. Sementara relevansi eksternal itu paling tidak ada 3 hal. Pertama, harus memiliki tingkat kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum ini dengan satu pengembangan atau tuntutan pengembangan teknologi. Ini disebut dengan relevansi epistemologi. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntutan pengembangan siswa. Nah, ini disebut dengan relevansi psikologi. Jadi kurikulum itu harus sejalan dengan kondisi psikologi siswa, apa yang diinginkan, bakat dan minatnya. Yang ketiga adalah yang harus sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, ini disebut dengan relevansi sosiologi. Yang kedua dari sekalian adalah ini, ada prinsip fleksibilitas. Jadi prinsip fleksibilitas ini adalah kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang memiliki sesuatu hal yang solid, tetapi dalam hal implementasinya dia memungkinkan untuk bisa berubah sesuai dengan kondisi keadaan regional termasuk latar belakang siswa itu sendiri. Nah, itu fleksibel. Makanya kurikulum kita di Indonesia boleh saja sama namanya mungkin hari ini adalah MBKM, tapi dalam konteks implementasinya memungkinkan untuk bisa diimplementasi di mana-mana. Terus ada kontinuitas. Kontinuitas itu adalah prinsip berkesinambungan. Ya, antara jenjang pendidikan dengan kelas, antara jenjang pendidikan dengan pendidikan yang lain, ya bahkan antara dari jenjang pendidikan menuju proses bagaimana nanti siswa itu bisa mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Ini harus diperhatikan agar tidak terjadi disharmonisasi bahan yang membuat siswa itu jenuh. Nah, terus ada praktis atau efisiensi. Efisiensi dari segi waktu, tenaga, ya kalau kemudian ada efisiensi dari segi keuangan atau budget, nah itu diperhitungkan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah efektivitas. Ini dia. Bahwa yang terpenting dari kurikulum itu harus diperhatikan efektivitasnya. Sejauh mana tujuan kurikulum itu bisa tercapai dari implementasi yang selama ini kita laksanakan. Bisa dipahami dari sekalian? Bisa ya? Oke. Ini bisa dilihat untuk memperdalam nanti materi kita pada hari ini atau materi-materi yang lain, tapi khusus pada hari ini tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adik-adik sekalian bisa membaca tulisan saya di Google Scholar, silakan saya cantumkan langsung linknya. Nah, ada banyak tulisan saya terkait dengan kurikulum di sana. Juga ada link YouTube yang adik-adik sekalian bisa lihat langsung dan saksikan. Silakan pelajari langsung. Di sana pun ada video-video pembelajaran yang sudah saya upload untuk dipelajari buat adik-adik sekalian. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk selanjutnya adik-adik sekalian, saya akan membagi kelompok. Jadi kelompok yang akan saya bagi hari ini semua harus mampu bekerja sama. Jadi tidak memandang ras, tidak memandang agama bahkan, dan tidak memandang latar belakang. Pokoknya siapapun yang ditunjuk harus bekerja sama. Oke ya? Saya akan bagi-bagi dua. Tapi mungkin ada satu kelompok yang tiga ya. Oke. Dan yang saya bagi silakan langsung berhadapan ya. Langsung berhadapan. Ada gambarnya yang terkait dengan prinsip kurikulum. Terus di bawah itu ada video pembelajaran tadi. Terus ini adalah artikel, salah satu artikel yang memuat tentang prinsip
dibaca, maka memungkinkan untuk bisa dijawab pertanyaan di baliknya. Nah, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah berdasarkan hasil pengamatan Anda pada gambar di atas, jelaskan mengapa prinsip relevansi keluar dan relevansi ke dalam sangat penting diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum. Jadi nanti kalian diskusikan ini ya, kalian diskusikan masing-masing kelompoknya. Terus berdasarkan video pada link YouTube di atas, jelaskan menurut Anda bagaimanakah strategi penerapan prinsip fleksibilitas dan kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, analisislah artikel di atas mengapa penulis mengkategorikan sumber rujukan prinsip pengembangan kurikulum menjadi sumber ilmiah dan sumber non ilmiah. Oke, sudah diperhatikan? Ini LK adik sekalian, lembar kerja kelima dari pertemuan kita hari ini. Tapi hari ini tidak akan dipresentasikan. Saya akan memberikan ini buat adik sekalian, silahkan bawa pulang. Nanti diskusikan bersama temannya, teman kelompoknya. Dan minggu depan, insya Allah kita akan presentasikan satu persatu. Paham tak? Saya dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada sekalian silakan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum ini memungkinkan untuk bisa dipakai dalam proses pengembangan kurikulum apa saja. Jadi termasuk keilmuan-keilmuan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa, matematik. Maka kemudian sebenarnya pengembangan kurikulum ini prinsipnya boleh dipakai, apalagi dalam proses perumusan RTP dan silabus RTP-nya nanti. Oke ya? Oke. Dari hasil penjelasan tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke. Saja ada pun kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini mengenai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adanya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas. Oke, jadi kesimpulannya adalah prinsip umum dalam pengembangan kurikulum ada 6 ya. Dan 6 mulai dari relevansi sampai ke tugasnya sudah terkait di LK ya. Jadi silahkan ini diselesaikan. Insya Allah pada pekan depan kita akan kembali. Sebelum melanjutkan kita akan diskusikan dulu hasil dari diskusi adik sekalian. Ya, jadi tolong karena nanti akan menjadi satu bahan penilaian. Siap ya? Oke, siap. Oke adik sekalian,